penyakit menular itu ada dalam Islam. Islam menetapkan adanya penyakit apa? Menular. Ya, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak kena, kalau Allah berkehendak tidak kena. Nabi mengatakan penyakit tertular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya tertularnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini syariat mengajarkan bahwasanya tawakal ya tidak menghalangi kita berusaha berikhtiar kalau dalam bahasa Indonesia ya. Orang yang berusaha berikhtiar tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sikap kita ya tatkala kita mendengar berita tentang wabah corona yang sudah tersebar atau kita bisa selamat daripada penyakit corona ini? Yang pertama, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakin penuh dengan keyakinan bahwasanya semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita, maka itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun menimpa kita, maka kita hadapi dengan apa? Dengan sabar. Maka kalau kita bersabar, tatkala terkena penyakit apapun, mau corona atau sekarang sedang ditimpa kanker atau penyakit-penyakit yang lainnya, ya, kita katakan kematian tetap datang kepada kita. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebab-sebab kematian banyak, kematian satu, ya. Ada yang meninggal karena kena corona, ada yang meninggal ya kena kanker, ada yang meninggal ketabrak mobil, ada yang meninggal kena penyakit lain ya. Tetapi bagaimana sikap kita tatkala terkena musibah? Kita sabar, kita meyakini ya, kun lan yusibana illa ma katabahu Allahu lana. Katakanlah bahwasanya tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Meskipun kita sudah berusaha menghindar, kalau memang Allah takdirkan kena akan kena. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kau lihat kepada orang-orang Bani Israel di zaman dahulu, mereka keluar dari negeri mereka karena takut mati. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada wabah menimpa negeri mereka. Kemudian mereka keluar takut mati, mereka keluar meninggalkan negeri tersebut. Tiba-tiba Allah mengatakan, mutu, matilah kalian. Mereka sudah pergi menjauh negeri mereka, sudah tempat di lembah, tiba-tiba Allah matikan mereka. Apakah mati karena wabah ataukah mati karena sebab yang lainnya? Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti doa pagi petang. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali kita baca, pagi dan petang. Dengan nama Allah ya, yang suatu pun tidak bisa memberi kemudaratan, suatu di langit maupun di bumi. Kalau kita sebut nama Allah tersebut, wa huwa samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita ucapkan dengan penuh keyakinan. Insyaallah barang siapa mengucapkannya dengan penuh keyakinan 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari, maka insyaallah dia tidak akan terkena penyakit virus corona ya. Di antaranya baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Amanar Rasul dan seterusnya. Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di malam hari, maka kedua ayat tersebut akan mencukupkan dia. Itu akan menjaga dia. Kemudian juga membaca Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan setiap sore 3 kali. Ini juga di antara zikir pagi petang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, hina tumsi wa tusbihu 3 marrat, pagi 3 kali, petang 3 kali, takfika min kulli syai', maka akan mencukupkan engkau dari segala sesuatu, yaitu akan menjagamu. Kemudian juga doa pagi petang yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-afiyah adalah keselamatan, di antaranya keselamatan dari penyakit. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada engkau ampunan dan keselamatan dalam agamaku maupun duniaku, wa ahli wa mali, keselamatan pada keluargaku, keselamatan pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah tutuplah auratku, tenangkanlah jiwaku. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi, ya Allah jagalah aku dari depan, wa min khalfi dari belakang, wa an yamini dari kanan, wa an shimali dari kiri, wa min fawqi dari atas, wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari aku ditimpa dengan keburukan dari bawahku. Ini doa sangat baik untuk kita baca di pagi hari, petang hari. Kita enggak tahu virus datang dari mana. Dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Maka kita berdoa dengan doa ini ya. Kemudian ikhtiar dari sisi usaha juga harus kita lakukan. Di antara usaha yang bisa kita lakukan, tindakan preventif ya, pencegah, seperti memakan korma ajwa 7 butir tiap pagi ya.
Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, man tasabbaha sab'ata maratin ajwah lam yadhurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari macam makan korma ajwa 7 butir, maka pada hari tersebut dia tidak akan ditimpa dengan racun maupun sihir. Kemudian juga di antaranya tadi kita melakukan tindakan jangan mendatangi lokasi tersebut. Bukan karena kita takut mati, bukan, tetapi karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyuruh kita untuk berusaha. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu 'alaiha. Kalau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Apalagi kalau kemudian pemerintah sudah mengatakan jangan ke situ, sudah menutup pintu untuk ke sana, maka jangan ke sana ya. Kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan kebersihan. Dan saya tidak tahu ada satu agama yang benar-benar perhatian terhadap kebersihan seperti Islam. Kalau kita berwudu, ya, maka bisa hilang virus tersebut dari tubuh kita. Terutama bagian tubuh yang sering kena udara. Bagian tubuh yang sering kena udara. Itulah anggota wudu. Ya. Wajah, kenapa? Telinga, tangan, kaki. Inilah bagian tubuh yang sering keluar, sering berinteraksi dengan apa? Udara. Seandainya virus tersebut ternyata bisa tersebar melalui udara, kemudian nempel di tubuh kita, alhamdulillah kita bisa membersihkan dengan berwudu. Kemudian juga tatkala bersin, Islam mengajarkan bagaimana ya bersin yang benar. Karena Nabi SAW idza atasa ghatta wajhahu bi yadayhi aw bi thawbihi wa ghadda biha sautahu. Di antara kebiasaan Nabi kalau bersin, maka beliau menutup wajah beliau. Menutup wajah beliau dengan kedua tangannya agar tidak tersebar kemana-mana. Karena bisa jadi virus tersebar ke udara, akhirnya kita beri kemudaratan kepada orang lain, atau dia tutup dengan baju beliau, ya, dan beliau merendahkan suaranya. Ya. Kemudian juga masalah makanan, tidak boleh makanan sembarang. Islam melarang kita untuk makan maitah, bangkai, ya, atau makan misalnya hewan yang tidak disembelih. Darah itu sumber penyakit, terkadang banyak penyakit di darah. Akhirnya kita goreng, kemudian kita rebus, kemudian kita makan darah tersebut. Dilarang dalam apa? Islam. Di agama apa diajarin seperti ini, akhi? Di agama mana diajarin seperti ini? Di agama mana? Agama Islam. Di antara hikmahnya kejadian ini membuat kita semakin beriman dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin, menjaga negeri kita dari wabah, ya, dari virus, ya. Semoga saudara-saudara kita yang terkena penyakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka orang-orang non muslim, orang kafir terkena virus tersebut bisa sadar dan beriman kembali kepada Tuhan Rabbul Alamin. Wallahu taala alam bisawab.